Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 29. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang soleh dan solehah, semoga yang hadir ini insyaallah senantiasa diberikan nikmat sehat lahir dan batin. Insyaallah diberikan hidup yang barokah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Dah makan? Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sampai hari ini Allah masih beri kita nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita bisa beribadah. Alhamdulillah kita isi kajian-kajian Islam menjelang waktu Isya. Semoga nikmat yang Allah berikan ini menjadi bekal untuk keselamatan kita nanti di hari kiamat insyaallah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita hari ini melanjutkan tentang iman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tema macam-macam bentuk raswah atau riswah. Ada yang tahu apa arti riswah? Halo? Sogok menyogok. Bahasa Arabnya riswah. Atau dalam bahasa sehari-hari rasuah. Kalau di Malaysia Bapak Ibu, KPK itu namanya disebut dengan badan hukum atau badan rasuah. Jadi kalau di Malaysia itu KPK itu namanya berbahasa Arab, yaitu rasuah. Kalau sudah masuk ke rasuah, itu sudah masuk tentang hukum dalam Islam. Kita mengambil satu kitab dari Al-Fath karya Syekh Imam
Ibnu Abidin, yang beliau menerangkan tentang lugas apa itu riswah atau rasuah, yang sekarang ini lagi ramai-ramainya. Ya kan? Ini lagi apa namanya? Lagi update lah. Lagi dalam kondisi momentumnya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah momen yang terbesar di negara kita, yaitu 14 Februari 2024. Memilih pemimpin kita, mulai dari kota, DPRD, provinsi, sampai DPR RI, DPD, dan sampai kepada Pilpres. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Islam berbicara tentang itu. Jadi jangan bilang Islam tak peduli dengan itu. Islam itu agama terlengkap. Semua persoalan di dunia, mulai bangun tidur sampai tidur, ada dalam Islam. Kalau ada orang nak memisah-misahkan, ya kan? Kalau ada orang ingin mengkotonomi antara urusan dunia dengan urusan agama, maka dia sebenarnya sudah keluar dari agama Islam. Sebab Islam itu agama yang berprinsip hablum minallah, hablum minannas. Ada namanya ibadah mahdoh, ada namanya ibadah ghairu mahdoh. Mahdoh itu adalah ibadah yang kita berurusan langsung dengan Allah. Seperti solat, ada aturan dalam Islam lengkap. Mulai dari niat sampai selesai lengkap. Ibadah puasa itu mahdoh. Hubungan kita kepada Allah. Ibadah zakat sedekah, dua. Bisa mahdoh, bisa ghairu mahdoh. Bisa hablum minallah, bisa hablum minannas. Ibadah haji, umrah, itu mahdoh, diatur oleh Islam. Tetapi juga ada ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu artinya tidak berhubungan dengan Allah, tetapi berhubungan dengan hablum minannas. Seperti apa? Seperti hubungan kita dengan sesama manusia. Interaksi sosial itu diatur oleh Islam. Mulai kita bertetangga, ada aturan dalam Islam. Mulai kita berumah tangga, menikah, suami istri, berhubungan, punya anak, keturunan, sanak famili, diatur sedemikian oleh Islam. Nanti ada namanya lagi interaksi sosial secara ekonomi. Diatur oleh Islam. Bagaimana kita berdagang. Bagaimana kita mencari harta. Bagaimana kita mengatur ekonomi. Semua ada dalam Islam. Termasuk juga budaya. Seni, budaya, adab, etika. Itu diatur oleh Islam. Apalagi politik disebut dalam Islam adalah as-siyasah syar'iyah. Bersiasat secara Islam atau berpolitik dalam Islam. Diatur Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan janganlah umat Islam itu berpolitik. Jangan dicampur-campur agama itu dengan politik. Janganlah ustadz
ceramah tentang politik. Jangan ulama berpolitik. Kenapa ada kalimat itu? Supaya orang-orang Islam tidak paham politik, supaya orang Islam tidak berkuasa. Itu sebenarnya visi misi mereka itu yang mengembuskan jangan ulama berpolitik, jangan Islam berpolitik, supaya Islam jangan berkuasa. Sebab the politic is power. Politik itu adalah kekuasaan, kekuatan. Kalau Islam berpolitik, nanti Islam berkuasa. Kalau Islam berkuasa, orang-orang soleh berkuasa, ulama berkuasa, pemimpin-pemimpinnya orang-orang beriman, maka penjahat-penjahat tidak bisa macam-macam. Itu sebenarnya supaya penjahat-penjahat ini tidak lagi bisa berbuat macam-macam. Sebab sudah diatur politik kekuasaan itu secara benar. Kalau sudah benar berpolitik, maka orang-orang jahat tak bisa berkuasa. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Ditakuti oleh penjahat, oleh liberalis, oleh kapitalis. Biarlah orang Islam yang ngurus tentang solat, puasa, kematian, zakat, haji, umrah. Urusan politik, urusan kami. Biar penjahat-penjahat yang berkuasa. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah kehidupan yang seperti kita rasakan sekarang. Mau apa kita? Hah? Mau apa kita? Mau demo? Enggak peduli. Udah berapa kali demo, nggak ada hasil. Ya, saya bukan melarang mendemo, saya ikut. Saya pernah demo loh Bapak Ibu. Saya ikut sebagai bentuk kepedulian bahwa Allah melihat kita tuh di posisi di mana. Jangan kita diam. Kalau kita diam, maka kejahatan-kejahatan teruslah terjadi. Karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, banyaknya kejahatan di dunia bukan karena banyaknya penjahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Banyak orang-orang baik tidak mau peduli. Banyak orang-orang soleh tidak mau peduli. Kenapa? Itu kan dunia. Biar aja lah. Mereka yang bertanggung jawab nanti sama Allah. Kan begitu. Kan banyak itu kan kalimat-kalimat itu. Biar aja lah mereka berbuat maksiat, mereka curang, mereka berbuat dosa, mereka berbuat kekuasaan. Itu nanti mereka bertanggung jawab kepada Allah. Kita ini urus saja diri masing-masing. Yang penting kita selamat, kita beribadah, kita mati. Dah selesai. Kan begitu sebenarnya yang terjadi sekarang kan? Begitu. Lewat komplek kita keliling-keliling atau kampung kita, ada orang berjudi dekat rumah. Pak, ada orang berjudi Pak, biar aja lah. Yang berdosakan mereka. Itu tanggung jawab dia dengan Allah. Kita urus saja diri kita. Tapi ini sudah meresahkan Pak. Urusan mereka yang bertanggung jawabkan dosa mereka masing-masing. Kan ada yang berpendapat demikian. Pak Haji, ya. Tetangga Pak Haji itu orang kempul kebo, zina. Biar aja lah. Yang penting kan dia tidak ganggu kita. Kan rumah-rumah dia. Iya kan? Rumah-rumah dia, yang berbuat dosa dia, tanggung jawab dia. Yang penting tidak anak saya, bukan istri saya, bukan keluarga saya, bukan sanak famili saya. Udah aman.
kita ke masjid aja lah. Nggak usah ngurus orang. Maksiat itu kan dosa masing-masing yang menanggung. Akibatnya apa? Akibatnya merajalelalah kejahatan. Lalu ketika orang baik nak berbuat baik, tidak bisa Pak. Pengajian ditutup Pak. Kenapa tutup? Itu aturan sudah dibuat oleh pemerintah. Hari ini kajian ditutup Pak. Udah bisa. Bapak nggak bisa melawan. Nih polisi sudah banyak. Satpol PP menunggu. Nak ngapo Pak. Masjid tutup. Azan kau tak dengar? Azan tak boleh berkumandang. Karena banyak orang-orang bertetangga kita di non-muslim terganggu telinganya. Maka azan sekarang tak boleh. Pakai mic. Azan di dalam masjid saja. Nggak bisa begitu. Kan banyak juga orang Islam yang lain. Betul. Tapi kita kan harus bertoleransi. Tidak boleh azan besar-besar Pak. Mengganggu ketertiban orang lain yang hidup di sekitar kita. Di sini ada orang Cina, di sini ada orang Kristen. Jangan azan besar-besar. Tak usah suara mic dalam saja. Nak ngapo? Hah? Mau ngapa? Mau ngapa kita? Yang berkuasa bukan kita. Yang punya senjata bukan kita. Walaupun kita mayoritas, yang punya kekuasaan bukan kita. Maka inilah kepedulian Islam. Islam sudah bicara tentang itu. Dari mana asal muasalnya isu bisa terjadi? Pertama paling menjadi dominan mulai mendapatkan kekuasaan dari sogok menyogok. Pak, Ibu, maaf bicara, ya. Kalaulah dihitung jumlah penduduk muslim di Indonesia ini dengan orang-orang non-muslim, kita ini 80% lebih loh Bapak Ibu. Tapi kenapa yang berkuasa yang berkuasa itu yang jadi anggota dewan, yang jadi ini, jadi itu, jadi ini, banyak mereka-mereka yang tak peduli dengan Islam. Banyak yang tidak beragama Islam karena orang Islam memilih mereka dikasih duit. Itu sebenarnya. Maka rasuah ini bukan dosa Pak. Bukan haram. Dilaknat oleh Allah langsung ke neraka. Karena kategorinya dosa yang amat besar. Maka tak disebut dalam hadis itu kata-kata dosa. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rosi wal murtasi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Turmuzi. Disohhikan oleh Imam At-Turmuzi. Rasulullah melaknat. Melaknat itu waktu tinggi dosanya. Atas orang-orang yang memberi dan menerima suap. Karena dari sinilah cikal bakalnya kekuasaan itu terjadi. Maaf bicara Bapak Ibu, ini contoh. Ya kan? Ini contoh. Kita bukan menjelekkan agama lain, tidak. Saya tidak menjelekkan agama lain. Saya hanya mengingatkan umat Islam. Mengingatkan. Ketika nanti saya ditanya oleh Allah, ada kau ingatkan Ustadz Edi, hai Edi Setiawan, ada kau ingatkan umatmu di mana kau tinggal? Saya ditanya. Karena orang berilmu itu ditanya. Apa yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu? Di Tenayan Raya itu. Kemarin 2019 Tenayan Raya, ya saya tidak tahu Sahil, tak tahu pula Bukit Raya dan sebagainya. Bisa caleg itu lulus 3 orang Nasrani. Ya Pak, Bapak Ibu, yang berkuasa bisa 3 orang caleg.
Lulus jadi legislatif anggota dewan 3 orang. Satu suara Bapak Ibu itu sampai 7.000. Paling sedikit 5.000. 5.000 kali 3 berapa? 15.000 orang. Sedangkan jumlah penduduk mereka di Tenayan Raya nggak sampai 10.000 orang non-muslim. Siapa lebih yang milih? Orang Islam. Kenapa orang Islam milih? Duit. Apa itu duit? Benda, rebana, apa namanya, sembako. Itulah rasuah. Itulah ar-rasi. Wal murtasi. Akibatnya apa? Terancam. Jadi jangan heran kalau mereka membuat gereja, jangan melawan. Kan Tenayan Raya kan terbesar jumlah, terbanyak jumlah gereja kan. Kita tak melarang mereka bangun gereja. Tapi saya heran, kenapa jumlah penduduknya tak sampai sebanyak itu, mereka bisa menang. Nih. Itu bahayanya. Ada yang berpendapat, nak pantiang na Ustaz. Kini gosian magia pitik, siapa magia sembako, itulah pilihan kami. Ada juga yang berpendapat putus asa. Sama aja Pak Ustaz. Siapapun yang memimpin, kita tetap seperti ini juga. Ada enggak Pak? Tak usah itu diributkan. Ngapa pula Ustaz ceramah itu? Sama aja. Siapapun pemimpin kita nih Pak Ustaz, yang miskin tetap miskin. Tidak akan berubah kehidupan kita nih. Begini-begini aja. Tetap mahal naik minyak. Sembako tetap mahal. Siapapun pemimpinnya. Ini sudah sampai pada stagnat keputusasaan. Nggak boleh begitu. Kita jangan putus asa. Terus berikhtiar. Berikhtiar. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, kita punya pilihan sesuai dengan aturan Allah. Kita terlepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya itu. Tentang berhasil atau tidak keinginan kita menegakkan kebenaran, itu lain masalah. Itu urusan hasil, urusan Allah. Tapi kita sudah berikhtiar menegakkan kebenaran dan berpihak kepada yang benar. Setidak-tidaknya itu. Sama seperti kemarin orang-orang di daerah lain. Ngapa pula orang Islam Indonesia ini sibuk demo-demo Palestina ya. Dia tidak tahu keberpihakan kita kepada yang benar itu dinilai oleh Allah. Tidak boleh apatis. Makan yuk payah Ustaz, Palestina lo diurus. Ini bukan masalah hidup. Bukan masalah makan. Ini masalah iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Dimanapun dia tinggal. Kalau dia beriman, saudara kita. Ada namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan karena keislaman. Peduli kita, itu sudah menunjukkan tanda kita berpihak kepada sesama muslim. Kalau orang Islam berpendapat, kita aja belum selesai ngurus keluarga kita Pak Ustaz, ngurus Palestina pula. Ini orang tak paham dengan iman. Tak paham dengan Islam. Padahal kita mati, didoakan oleh orang Islam. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunkanlah dosa orang Islam, orang beriman, laki-laki perempuan, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Bisa jadi Bapak Ibu, kita meninggal di Indonesia, orang Mekah mendoakan kita. Orang Palestina mendoakan kita. Orang di Amerika yang muslim mendoakan kita. Orang Jerman yang muslim mendoakan kita.
Begitulah Islam diikat oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Peduli kita, termasuk mengurus tentang kepemimpinan, kekuatan yang ada di negeri kita ini. Rusak itu semua sistem ekonomi kita, sistem politik kita, sistem budaya kita karena rasuah. Saya heran Bapak Ibu, kenapa bisa menang orang-orang yang non-muslim, sedangkan pemilihnya banyak yang muslim. Rupanya setelah saya teliti baik-baik, rupanya wak milih dia piti, dia sembako, dia rebana, dikasih alat rebana, dikasih baju seragam, ibu-ibu majelis taklim. Lupa dia yang ngasih itu siapa, agamanya apa, nggak tahu. Yang penting siapa yang ngasih, udah. Itulah bahayanya rasuah. Di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan dalam hadis dari Imam Bukhari Muslim, ar-rasi wal murtasi finnar. Menerima suap, memberi suap dan menerima suap bukan berdosa. Ya Bu, Bapak Ibu, memberi suap dan menerima suap tidak berdosa. Tidak pula haram, tapi langsung masuk neraka. Itu kan viral di TikTok, di YouTube sekarang tuh. Memang betul. Setelah diteliti hadis-hadis Nabi, tidak ada satupun hadis Rasulullah yang mengatakan ar-rasi wal murtasi fil haram. Tidak ada. Ar-rasi wal murtasi fil ismi. Tidak ada. Yang ada ar-rasi wal murtasi finnar. Memberi dan menerima suap langsung masuk neraka. Apa bedanya dengan haram dan dosa? Nah, ini perlu saya bedakan Bapak Ibu, supaya jangan salah paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dosa, ada orang berbuat dosa, dia belum tentu masuk neraka. Paham? Halo, kok tegang semua nih? Kalau orang berbuat dosa, belum tentu masuk neraka. Bisa dipahami itu? Contoh. Dosa berjudi, dosa merampok, dosa mabuk, dosa berzina. Apapun bentuk dosa. Dia berbuat dosa. Nanti dosa-dosa ini ditimbang dengan ibadahnya. Dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia haji, dia umroh. Bapak Ibu, Pak Haji ada nggak berbuat dosa? Hah? Bu Haja ada nggak berbuat dosa? Ada. Orang sholat ada nggak berbuat dosa? Ada. Orang yang puasa ada nggak berbuat dosa? Ada. Kita hidup di antara itu, dosa, amal ibadah dan dosa. Selalu beringat Pak. Satu hari ini Pak Mak bicara, udah berapa banyak dosa kita? Maka terus diimbangi dengan ibadah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Cepat iringi. Karena dosa itu nanti akan dihapus oleh pahala. Setiap kebaikan menghapuskan dosa. Kalau ternyata dosa kita masih ada tersisa, belum terhapuskan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan, amal ibadah ditimbang.
dibalas. Begitu juga dengan keburukan. Sekecil apapun keburukan dosa, maksiat yang kita lakukan juga akan dibalas, ditimbang. Di hari kiamat, antara kebaikan dan keburukan ditemukan oleh Allah. Dipertemukan dalam sebuah wadah namanya mizan. Disebutlah yaumil mizan. Apa itu mizan? Timbangan. Ditimbanglah amal-amal soleh dan ditimbanglah amal-amal buruk. Ketika ditimbang kedua amal ini, mana yang lebih berat? Kalau ternyata amal solat, puasa, zakat, ngaji, zikir, haji, umroh lebih berat timbangannya daripada maksiatnya, dengan zinanya, dengan dosanya, mabuknya, berjudinya, dan sebagainya, maka dia selamat ke surga. Dan dosa-dosa ini dileburkan oleh Allah. Diampunkan. Karena amalnya lebih berat. Amal baiknya lebih berat. Selama dia tidak berbuat satu syirik, tidak berbuat munafik, tidak syirik, tak murtad, maka terpeliharalah amalnya. Tapi kalau sudah berbuat syirik, habis itu amal. Nah, tapi sebaliknya, jika amal buruknya, zinanya, merampoknya, mencurinya, mabuknya, lebih besar dosanya dalam timbangan malaikat dibanding solatnya, puasanya, dan sebagainya, maka pahalanya ini kalah oleh maksiatnya, dia masuk ke dalam neraka. Diampunkan oleh Allah dosa-dosanya itu, selama dia tak berbuat syirik dan bukan munafik. Sebab kalau dia munafik, syirik, kekal di neraka. Selama dia tidak berbuat syirik, aman dia. Dia diazab oleh Allah selama di neraka, sampai dosanya dibersihkan Allah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Itu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh Asy'ariyah. Begitu orang beriman yang berdosa tetap mendapatkan ampunan Allah dari kiamat dengan cara azab. Maka orang-orang yang beriman diazab di neraka karena ada dosa-dosanya lebih banyak daripada amal baiknya, maka dia diampunkan Allah dengan cara diazab. Azab itu bentuknya ampunan, hukuman. Setelah selesai hukumannya, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, entah 1 miliar tahun, ya kan? Maka dia baru dimasukkan ke dalam syurga. Itu dosa, itu perbuatan haram. Tapi kalau rasuah, sogok, menyogok, pada hari kiamat tidak ada yang mau ditimbang. Begitu. Kenapa tak ditimbang? Satu kesalahan dengan rasuah saja, hanya satu itu dosanya, misalnya maksiat yang lakukan, menyogok, menerima sogok, itu kesalahan dia. Semua solatnya, puasanya, ibadah-ibadah lainnya, hajinya sekalipun, sudah dileburkan oleh Allah, hangus semua. Maka karena tidak ada lagi yang mau ditimbang amal baiknya, finnar, tempatnya langsung ke neraka. Kalimat itu dikatakan oleh Nabi, ar-rasi wal murtasi finnar. Menyogok dan menerima sogok, tempatnya kedua-duanya langsung neraka. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau kita berbuat mabuk, berjudi, berzina, itu masih ada ampunan. Masih ada ampunan Allah. Tapi kalau sudah masuk ke rasuah, nggak ada lagi. Prosesnya langsung neraka. Nah, bayangkan,
Sekian puluh tahun bapak ibu sholat, rusak gara-gara minyak sekilo. Rugi enggak? Gara-gara sembako, gara-gara rebana, gara-gara pakaian seragam, majelis taklim, gara-gara duit, money politik, haji yang puluhan tahun, yang puluhan juta kita lakukan sekian lama, capek, hangus tuh. Hanya gara-gara uang 100.000, 200.000, 300.000, serangan pajarkan namanya, atau datang memberi bantuan kan namanya, sedekahkan namanya, untuk dipilih pemimpin ini, habis tuh. Begitulah laknatnya Rasul kepada ar-rasi wal murtasi. Dilaknat, semua pahala hangus. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Ba'ale Pak Ustaz, kami letak makan lo barang tu Pak Ustaz. La tambia. Gimana tuh? Taubat. Taubat, sebenar-benar taubat. Tinggalkan kesalahan itu, jangan diulang dan jangan pilih. Kalau ternyata Pak Ustaz kami lah taubat, tidak mau lagi nerima, dia banyak bantu kami pilih, masuk lagi undang-undang pasar berlapis. Apa itu? Syahadatus su', bersaksi palsu. Sudah jelas dia menyogok, lalu kita bilang dia orang baik, kita pilih dia, azabnya berlapis. Karena termasuk dosa besar syirik, uququl walidain, dan syahadatus su', bersaksi palsu. Kalau seandainya dengan sogok tadi diazab 10 tahun di neraka, karena menusuk lagi orang yang menyogok tadi, berlapis dosanya, berlapis laknanya, menjadi 20 tahun di neraka. Kenapa? Orang tak benar dibilang benar. Namanya bersaksi palsu. Sudah jelas dia kemana-mana nyogok orang, ngasih-ngasih sembako, ngasih-ngasih duit, ngasih-ngasih ini. Kita bilang dia orang baik. Berarti kita bersaksi palsu. Berbohong kita kepada Allah dan Rasulullah. Berat. Jangan main-main Bapak Ibu. Karena dampaknya luar biasa. Tidak hanya di dunia, di akhirat. Jadi jangan heran kenapa negara kita tidak bisa maju-maju. Ya karena itu. Karena rasuah ini tak hilang-hilang. Mau jadi pegawai, nyogok. Mau masuk sekolah, nyogok. Tengok sekarang ini Bapak Ibu. Semua lini. Ada yang bilang begini. Zaman kini go Pak Ustaz. Kalau ndak bentuk itu awak payah. Kenapa? Karena otaknya, hatinya sudah dikuasai oleh syaitan. Ada terus terang datang sama saya. Dia nggak tahu. Padahal saya ceramah dekat dia terus menerus. Sering wirid sama dia. Pak Ustaz, ada ndak Ustaz kenal masuk sekolah Islam itu Ustaz? Tak ada Pak Haji. Saya nggak tahu. Kalau ada Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Berapapun saya bayar Pak Ustaz. Kota balik Pak Haji. Saya akan ceramah tetap di Polda Bapak Ibu. Dia anak dia masuk sekolah, mau masuk ke situ. Saya bukan tak kenal dengan Kapolda, kenal dekat saya. Kenal dekat saya sama Pak Iqbal tuh kenal dekat saya. Karena acara di rumah beliau sering saya dipanggil. Tapi kalau kan masukkan orang polisi, minta maaf saya. Saya tak ikut campur itu. Salah sendiri. Jadi dia di teleponnya saya. Bisa Pak Ustaz. Berapapun saya bayar Pak Ustaz. Saya sudah siapkan 3 hektar kebun sawit. Oh ini gawat ini. Artinya apa? Mungkin ikut pengajian tapi tak paham isi pengajian. Nggak boleh. Ingin anaknya mau jadi itu, menjadi ini. Nggak bisa. Banyak orang lulus dengan cara yang benar. Banyak Pak. Saya tahu betul. Berapa yang lulus di Polda tuh tahu saya. Lulus tuh banyak yang murni. Memang prestasi dia. Ku tes. Lulus. Termasuk garin masjid. Itu lulus. Karena syaratnya dia masuk jalur ini tak lulus.
dia masuk jalur hafiz. Hafiz Quran 10 juz. Menghafal tiap hari dia. Saya cek terus. Saya ceramah itu udah berapa juz sekian Ustaz. Misalkan target tercapai. Dapat hafal 10 juz dari masjid Al-Azim Komplek Polda Paltimura itu. Masuk lulus. Tanpa 1.000 rupiah pun dibayar. Jadi kalau mau kita cari kerja, prestasi yang kita angkat. Bukan duit. Kalau seandainya lulus dengan duit, mau jalan pintas, gaji kita sampai pensiun haram. Itu macam pertama. Ya, cari kerja dengan rasuah. Gajinya sejak dia terima lulus jadi ini jadi itu, lulus dia, terima gaji dia. Sejak dia terima gaji itu, laknatullah alaih. Allah melaknat hartanya, melaknat pencariannya, melaknat gajinya. Kapan selesai? Selama dia terima uang itu, pensiun tetap dilaknat oleh Allah. Yang lucunya Bapak Ibu, sudah terima, sudah lulus karena nyogok, lalu sedekah pula ke masjid. Ada yang bertanya sama saya begitu, gimana hukumnya Pak Ustadz? Gaji hasil menyogok bersedekah untuk masjid. Hukumnya adalah sama dengan berwudu pakai air tua. Hukumnya. Ya Pak De, gimana tuh Pak De? Berwudu pakai air tua. Kira-kira sholatnya bagaimana? Nah, sama itu. Sedekah itu kan ibadah, tapi sumbernya kotor. Wudu itu kan ibadah, tapi airnya kotor. Sama itu. Jangan dianggap setelah hasil menyogok dapat gaji membersihkan dengan sedekah. Oh tidak. Sedekah itu dari harta yang halal. Ketika harta halal itu tak disedekahkan, maka harta itu jadi haram. Itu maksudnya tuh Bapak Ibu. Mensucikan harta itu, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil wahai Muhammad, harta-harta mereka kumpulkan untuk zakat, membersihkan hartanya, mensucikan hatinya. Kenapa harta yang bersih disucikan? Kalau dia tak mengeluarkan hartanya, maka dia makan uang haram. Harta yang halal tadi, kalau tak dikeluarkannya, dia jadi haram. Kenapa? Fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Karena dalam harta yang halal itu ada hak orang, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak masjid, ada hak majlis taklim, ada hak orang lain. Kalau tak dikeluarkan, dia sama dengan memakan harta anak yatim. Dia sama dengan memakan harta fakir miskin. Dia sama dengan memakan harta masjid. Masjid sedang membangun, dia punya harta, tak mau dia bersedekah, berwakaf, dia makan uang masjid. Jadi jangan kita tuh pahami makan masjid itu uang kas itu diambil, tidak. Itu ya juga, itu yang jelas terang-terangan. Tapi Bapak Ibu yang punya duit, tak nyumbang untuk masjid, makan uang masjid. Bapak Ibu punya harta, nak ngasih anak yatim, tak perlu sama anak yatim, Bapak Ibu memakan harta anak yatim. Hakul lisail wal mahrum. Ada hak mereka, tak kita berikan, berarti kita makan hak yang bukan hak kita. Ada hak orang miskin, tak kita kasih fakir miskin, kita makan sendiri dengan alasan ini kan hasil kerja saya Pak Ustadz, saya yang berdagang, saya yang kerja, gaji-gaji saya, honor-honor saya, betul. Tapi siapa yang membuat kau sehat? Siapa yang membuat kau bisa kerja di situ? Siapa yang membuat kau bisa berusaha? Allah. Sekali saja Allah membuat engkau susah, maka tak bisa kau cari harta, disakitkan kau. Ngapa? Sekarang direktur utama gaji 200 juta sebulan. Oke. Diambil sedikit oleh Allah nikmat, stroke dia.
Hah? Stroke. Direktur utama perusahaan ini stroke. Yang gajinya 200 juta. Bisa perusahaan terima dia lagi? Dipensiun dinikan. Kasih uang tolak, selesai, berhenti. Nggak terima gaji lagi dia. Kenapa? Nggak sehat. Bapak, kadis, wali kota, dibuat oleh Allah satu nikmat diambil. Hah? Lupa ingatan. Pikun. Wali kota pikun. Bisa lagi jadi wali kota? Enggak. Jangan sombong jadi orang. Oh, kita pengusaha kaya. Punya usaha banyak. Sekali Allah ambil nikmat saja, habis itu harta itu. Itu makanya mensyukuri nikmat itu dengan cara berbagi. Maka harta yang halal itu disedekahkan. Kalau harta haram, tak ada sedekah. Hasil menyogok jadi, hasil menyuap jadi, nggak ada sedekah. Yang ada dia bertobat, dia keluar dari situ, dia cari usaha lain, dia cari rezeki yang halal, dia tinggalkan kebatilan. Al-muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah itu tobat pada Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Ambola tobat Pak Ustaz. Dulu waktu kamu pegawai, memang awak masuk nyogok Pak Ustaz, membayar Pak Ustaz. Kinilah pensiun nama Pak Ustaz. Ambola tobat. Tak, tobatlah pensiun. Gaji masih terima Pak? Masih Pak Ustaz. Apa kerajaan boleh? Sama aja tuh. Udah pensiun, terima gaji pensiun, makan uang suap juga itu. Besar laknat Allah. Dimulai dari mana lagi? Dari kecil macam bentuk sogok yang lain. Bentuk sogok yang lain. Seperti masuk sekolah. Masuk SD nyogok. Masuk SMP nyogok. Masuk SMA nyogok. Sekarang bukan nyogok namanya Pak. Diperhalus. Beli bangku. Pak, bisa anak saya masuk lagi? Nggak bisa Pak. Udah full Pak. Orang sudah tes semuanya. Tolong-tolonglah. Saya kan ini sibuk nih ya. Sering keluar kota, nggak ada lagi. Anak saya masuk sekolah sini. Nggak bisa Pak. Tolonglah Pak. Tolonglah ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Hah? 50 juta. Apa kata pos sekolah? Iya atau tidak? Pengalaman. 50 juta, terbayanglah. Beli HP baru, beli sayang lo ditolak. Terima juga. Tapi bahasanya lain. Kalau gitu Pak, gini aja lah Pak ya, beli bangku lah Pak ya. Beli bangku. Kapasitas 40, kapasitas 30, dibuat 45. 5 orang ini sogok semua. Masuk sekolah, lulus sogok. Tes lulus sogok. Lalu dia jadi menantu awak. Lah tua awak dibiayai dia awak, biaya sogok. Saya istri saya pegawai negeri Pak. Saya tanya ketika menikah. Dulu waktu jadi PNS bagaimana? Kalau ndak bersih nggak mau saya. Karena itu apa? Dia guru, istri saya itu guru PNS. Saya tanya baik-baik, saya betul-betul tanya, saya suruh bersumpah. Kalau nyogok saya nggak mau. Karena percuma. Pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi, nah ada tetapinya. Kalau kita sudah tes dan kita ternyata lulus di sekolah itu, nilai kita cukup, masuk kantor, masuk pekerjaan kita lulus secara aturan undang-undang lulus, dan kita sudah mau dikeluarkan SK, datang orang lain. Calo. Pak, anak Bapak lulus, tapi masih ada tinggal 1 Pak, interview, dan interview itu butuh dana Pak, 150 juta. Lalu Bapak kasih, Ibu kasih, itu bukan sogok namanya. Tapi itu kita dizolimi. Karena hak kita sudah ada,
Cuman dia berbuat zolim kepada kita. Itu bukan sogok. Jumhur ulama mengatakan itu bukan rasuah, tapi kita sudah dizolimi. Yang nyogok itu belum jatuh keputusan, belum lagi ditentukan siapa pemenang, siapa yang akan jadi, siapa yang akan lulus, belum terjadi. Lalu datang orang tanpa tes, tanpa ini, kita kasih dia. Belum pemilihan pilpres, belum pemilihan caleg, dikasih sembako, lalu kita janji untuk milih dia. Itu namanya sogok. Belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, dia lulus, namanya tertulis di situ, dia datang minta duit, dan dia paksa-paksa kita minta duit. Kalau kita tidak kasih, kita susah nanti lulus, itu kita kasih, bukan sogok namanya. Itu namanya kita dizoliminya. Hak kita dipreterinya. Yang nyogok itu kita belum tentu lulus. Lalu kita lulus kena duit. Bisa jadi orang yang lulus nanti tak lulus karena ketimpa oleh kezoliman kita, oleh sogok tadi. Seharusnya orang lain yang lulus tidak jadi dia bekerja, tak jadi dia sekolah, tak jadi dia jadi pejabat karena kezoliman rasuah tadi, maka dosanya amat besar. Itu bedanya. Jadi kalau kita sudah lulus Bapak Ibu, sudah benar-benar tercantum nama kita, datang orang lain meminta, kalau sekarang Bapak Ibu sudah boleh mengadukan kepada pihak pengadilan. Anak saya sudah lulus, dimintanya ngadu. Tidak cari LBH, BLH, bantuan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, rekam omongan dia. Nama anak kita sudah lulus, dia minta duit, rekam, adukan ke pengadilan. Dia bisa terancam lebih 10 tahun penjara. Kenapa? Dia memeras kita. Itu namanya memeras. Sudah jelas lulus kita, dimintanya, dipaksanya. Karena itu kata syarat terakhir. Padahal tidak ada syarat lagi. Sudah selesai semua. Dia hanya menzolimi kita. Itu yang paling banyak sekarang nih Pak. Ada calo-calo tahu data kita senasional. Lulus kita. Jadi carinya alamat kita. Di teleponnya bapak, anak bapak lulus. Ini. Saya ketemu tuh Pak. Dan orang yang mengadu sama saya. Seharusnya bisa kita adukan kepada pemerintah. Itu biasanya orang-orang dalam juga. Itu yang orda yang mau dihancurkan oleh Anies Baswedan itu. Orda-orda inilah rasuah rasuah yang paling banyak merusak. Katakan, kenapa kita miskin? Orda terlalu banyak, sogok terlalu banyak, birokrasi terlalu jelek. Itu rusak negara kita. Jangan bilang tak ada dana. Negara Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Belum ada negara terkaya sekaya Indonesia. SDA-nya terlengkap di dunia, tapi pengelolaannya berapa ribu triliun habis entah kemana. Ribuan triliun Bapak Ibu. Bukan main-main. Kwik Giandi saja pernah mengatakan, Riau, Provinsi Riau ini Bapak Ibu. Provinsi Riau ini, andaikan dia menguasai wilayahnya sendiri, pejabatnya tidak korupsi 30%, tidak korupsi 30%, maka Riau lebih kaya daripada Brunei Darussalam. Jangan kita main-main enteng-enteng dengan rasuah ini. Rasuah inilah yang merusak semua ekonomi kita, politik kita. Karena itu Rasul mengatakan, finnar, tempatnya tidak ada yang lain kecuali neraka. Kenapa? Karena rasuah ini ratusan juta jiwa korban gara-gara penyakit rasuah ini. Maka karena itu Bapak Ibu, hati-hati kita. Mulailah dari diri kita, jangan mau menerima apapun sebelum keputusan jatuh. Berilah sesuatu yang terbaik. Kalau dalam pilpres nanti, pilihlah orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Nih, peringatan terakhir. Karena ini malam saya terakhir ceramah sebelum pilpres. Karena bulan depan sudah pilpres 14 Januari. Tak lagi saya cerita tentang pilpres. Tolong kita hati-hati. Dari 3 calon pilpres itu, calon presiden itu, pakai otak memikirnya, pakai akal sehat. Yang satu ini diakui oleh dunia kehebatannya,
100 orang muslim diakui kehebatannya, berpengaruh di dunia yang satu calon ini. Diakui dunia loh, bukan Indonesia. Indonesia ini banyak hoak, berita-berita fitnah semua. Ini diakui dunia, orang pintar, orang cerdas dan tegas. Jangan bilang orang marah-marah itu tegas, tidak. Banyak orang marah-marah, lembek ketika menjalankan hukum. Banyak orang santai saja, tegas menjalankan hukum. Ketika beliau mau ditembak, mau dibunuh, diancam tentang reklamasi, senyum saja, tutup reklamasi. Ketika beliau diancam oleh oligarki tentang Alexis, apa itu Alexis ya? Ya, pusat maksiat besar Jakarta. Dengan senyum beliau tutup. Dia lembut, dia halus, dia santun, tapi tegas. Itu yang harus kita pilih. Beriman, jejak, rekam jejaknya jelas. Jangan lihat kejelekan orang, jangan lihat keburukan orang, kekurangan orang. Semua manusia punya kekurangan, tapi lihat kelebihannya. Dari 3 calon ini, siapa yang menurut akal sehat kita yang punya kelebihan, bukan kekurangan. Kalau kekurangan takkan ketemu kita yang baik orang itu. Semua kurang, sebagaimana kita pun punya kekurangan, tapi lihat kelebihannya. Tolong Bapak Ibu, ini hari kebangkitan umat Islam di Indonesia. Kalau salah memilih kita, hancurlah kita. Ulama-ulama sudah berijtihad mendukung beliau untuk jadi presiden. Kalau gitu kita ikut mana? Ikut ulama atau ikut setan? Pilihlah lebih baik. Jangan main-main, saya serius nih Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada sanak pemilih. Menilai orang, jangan lihat buruknya, tapi lihat apa kelebihan dia. Apa tim rekod dan bagaimana jejak rekam dia. Dia orang hebat dan dia yang paling pintar di antara 3 ini. Pilihlah baik-baik. Kapan kita punya presiden pintar? Bunga ketori presiden. Ya. Pilih presiden bunga-bunga tori. Cobalah yang pintar. Sebab kenapa pemimpin itu dipilih rakyat? Tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya cerdas, pemimpinnya pasti cerdas. Tapi kalau rakyatnya bodoh, on, wajarlah kita dapat pemimpin yang on, tak paham-paham. Lain kecil orang, lain lu kecilnya. Atau yang memimpin negeri awak kau. Ya, paham? Amin? Amin. Mudah-mudahan negeri kita berjaya maju, insyaallah diberkahi oleh Allah. Mohon maaf lahir batin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait.